introvertnya Nah, tadi. ini menarik sekali Pak. Saya habis mengambil kelas NLP, ya, Neuro Linguistic Program. Dan awalnya saya juga mempercayai bahwa ada yang namanya introvert, ada yang namanya extrovert. Tapi setelah saya belajar ilmu bahasa itu, sebenarnya extrovert dan introvert ini itu sesuatu yang dibuat oleh manusia atau dikategorikan. Dan ini dipakai sebagai alasan supaya dia gak bisa maju Pak. Contoh-contoh gini deh Pak. Pak Gema mengklasifikasikan diri sebagai introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert. Kalau gitu pura-pura jadi introvert dulu ya Pak ya, bisa? Ya, bisa. Kira-kira kalau saya tanya ke Pak Gema, apa yang Pak Gema lihat atau apa yang Pak Gema rasakan sampai Pak Gema bisa bilang dirinya introvert? Kira-kira jawaban orang introvert bilang apa biasanya Pak? Saya malu. Malu, oke. Nah pertanyaan saya, apakah extrovert gak bisa malu Pak? Extrovert juga bisa malu? Bisa. Oke, terus kebanyakan apalagi Pak yang dibilang sama introvert yang mengklasifikasikan diri? Saya takut. Bukan takut, ini yang paling banyak bilang gini, kalau saya misalnya ketemu sama orang banyak, saya jadi capek, energi saya kesedot. Oh iya itu betul. Itu banyak banget kan Pak. Nah tapi kalau kita sebagai extrovert Pak, kita juga ngobrol sepanjang seharian Pak. Kita juga sama Pak, kita juga butuh me time dan saya. Jadi extrovert sama introvert itu nggak bisa dipakai sebagai alasan bahwa karena saya introvert makanya saya nggak bisa buat sosmed. Itu hanya dipakai sebagai alasan supaya dia lebih merasa tenang. Oke, excuse ya. Excuse. Nah selama kita menyadari pola pikir ini dan kita bisa buka bahwa ya ekstrovert juga mengalami hal yang sama, ngomong di depan publik kita juga gugup, kita suruh nyanyi sekarang depan publik saya juga gugup, bukan cuma introvert walaupun saya ekstrovert misalnya kayak gitu kan, itu human namanya. Nah tapi jangan sampai balik lagi kita mengklasifikasikan diri saya introvert jadi saya nggak bisa gini, saya nggak bisa gitu, itu yang dirugikan kita sendiri loh, bukan orang lain. Jadi coba kita berpikirnya adalah loh orang yang introvert aja kayak Elon Musk bukan lagi introvert, dia socially awkward loh, dia nggak bisa ngomong sama orang lain loh, gak bisa fokus dan lain sebagainya, itu masih bisa sukses kok, masih buat konten kok, nge-tweet setiap hari. Iya nge-tweet ya. Nge-tweet setiap hari bikin konten, presiden kita aja juga bikin konten kan, secara gak langsung. Pak Gibran bikin YouTube loh. Kalau kita mau lihat kenapa orang nomor satu terkaya di dunia masih bikin konten, konglomerat Indonesia, Pak Hermanto Tanoko bikin konten. Bikin konten ya. Apakah kita lebih kaya dari dia, kita lebih pintar dari dia? Kalau dia udah di level sana dan buat konten, artinya kan ada sesuatu yang kita gak tahu Pak, dan mereka tahu. Nah, ya artinya kalaupun kamu merasa takut, nggak pede dan seterusnya ya, but this is the world. Kalau kamu mau maju ya, you have to adapt. Kata kuncinya adapt. Dan biasanya dia malu karena kan dia nggak tahu hasil yang dia buat itu bagus atau enggak kan. Ketika dia sudah yakin bahwa konten saya bagus, nggak mungkin malu, pasti pede kan. Nah, yang membuat dia tahu bahwa dia bagus atau enggak kan di knowledge. Nah berarti dia kekurangan knowledge sebenarnya, sumber utamanya Pak, bukan masalah introvert atau extrovertnya. Ya, setuju. Wow, nice. Jadi yang orang-orang yang merasa nggak ini, ya inilah dunia yang baru. Jadi either kamu adaptasi atau kamu hilang ditelan persaingan. Betul, gitu ketinggalan dari yang lain. Ketinggalan.